Gini, karena saya suka touring, otomatis saya tuh lebih ngutamain fungsi. Dan keamanan. Nah, untuk saat ini sih saya bisa jawabnya touring itu sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah alumni dari Covid bangsat. Waduh, Ferry Mariadi Cuana siap-siap on air lagi. Dan kali ini bersama the legend, the one and only, Mas Teddy AWS. Wah. Untuk para kalangan bikers yang paham aja beliau ini siapa. Cuman kan nggak semua orang tahu ya, apalagi anak-anak milenial, Mas Teddy AWS, Teddy AWS. Sampean itu siapa sih Mas sebenarnya Mas? saya Teddy. Mungkin gini. Saya Teddy, juniornya Kang Ferry. Alah, ini senior saya. ini Aslinya legend nih. Oh, lah. Gini, saya mengenal Mas Teddy ini sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah. Ya. 2016, 2017, apalagi lebih dekat lagi, kita lebih akrab lagi ketika 2017 itu Motorbike mengadakan touring menuju ke Bali. Ya. Kita mampir ke panti asuhan. Rumah saya yang jadi panti asuhan. Mas Teddy ini punya panti asuhan. Beliau bikers. Jelasin lah. Mas Ted ini sebenarnya profesinya apa? Saya profesinya sebetulnya tukang bangun, tukang desain. Arsitek lah. Tuh, jadi Ya. sebetulnya itu profesi saya. Cuma kebetulan dulu itu karena kepepet jadi mainan motor klasik. Kepepet. Oh iya, zaman SMA Kang. Iya. Mau beli Alfa aja 2,5 juta kan. Oke. Nggak kuat Kang. Kuat. 800.000 punya Wah. duit beli Panonia dulu. Oh. 2 tak gitu kayak Jawa gitu, monoblok 250 cc. Motor tua dong. Motor tua. Wah. Itu awalnya. Kenapa main motor tua? Karena memang kepepet. Asli. Kepepetnya milih motornya. Intinya dulu kan itu, terus habis itu ya udah berjalan waktu juga melihat, oh idola saya dulu. Alah. Gila, naik motor bisa di ujung, bisa di lampunya gitu, bisa berdiri. Editan. Ya itu Kang, sebetulnya cuma karena itu, tapi gara-gara yang nggak sengaja itu karena kepepet jadi kenal, lama-lama jadi sayang. Ya Tresno Jalaran Saka Kulino mungkin ya. Oh iya, makin sering ketemu akhirnya jatuh cinta. Ya bisa jadi. Terus AWS itu apa Mas? Oh, singkatan aja. Singkatan apa? Nama panjang Agusta Wildan Sanjaya. Oh emang nama sampean, Teddy Jadi AWS. karena kepanjangan singkat. Ya, jadi Teddy AWS Mas Teddy ini kenapa saya tertarik gitu untuk ngonten sama beliau? Saya nggak tahu ya, apakah yang lain juga ada. Cuman setahu saya cuman beliau yang bawa motornya, motor WL ini, WL tahun 51. Ya, Tahun 51 dari Jogja menuju ke Flores. Ya. Itu yang ngebikin saya kepo gitu. Anjir, nih orang maunya apa? Orang pada berlomba-lomba untuk mau ke Flores pakai motor muda. Ya. Motor adventure, Mas. Ya. Motor trail, motor Harley yang bergas. Sampean kok pakai motor tahun 52 tuh maksudnya apa? Ya. Mau nyari sensasi ya? Enggak, Atau mau cari ya. ketenaran sendiri atau mau Ya karena itu tadi. Jadi karena kita udah cinta, terus lama-lama tahu karakter nih motor. Nah, Jadi akhirnya sebetulnya menurut gue semua teman-teman motor juga gitu. Awalnya itu kenapa sih kamu touring naik motormu? Apapun itu jenisnya. Ya. Itu karena hatinya senang dulu kan? Betul. Cinta dulu kan? Iya, tapi kan nggak pakai WL juga Mas untuk bisa menerabas di jalanan bebatuan, lumpur, Ya, tanah dan Ya lain-lain. itu dia, karena cinta itu kan susah di ini kan kata-kata. Jadi kalau udah cinta, ketemu jalan yang nggak enak pun jadi enak. Tapi kan banyak masalah Mas nantinya Mas. Setiap kalau saya ngelihat nih, kalau lo pada ngelihat Mas Teddy di Instagramnya apa? IG-nya? Teddy underscore AWS. Teddy underscore AWS. Hampir setiap berhenti di kota mana ngebongkar motor. Setiap berhenti di mana gearboxnya pecah. Ya. Ini apa nggak capek Mas sebagai
Kenapa kan duit udah banyak pasti dari sponsor. Kenapa nggak beli motornya Harley yang baru dong, yang pencet dong. Ya alhamdulillah ada, kalau dari sponsor tuh kita touring, disupport sama teman-teman ya. Kita nggak ngomong sponsor tapi saya lebih Support. nyebut mereka teman-teman. Ya. Teman-teman yang mau ikut jalan bareng. Iya. Jadi bukannya nggak pingin ya, tapi nggak tahu kenapa setelah saya tahu karakter Nisi WL atau sebelum-sebelumnya saya juga touring naik BSA, naik Norton gitu. Cuma kebetulan sekarang saya adanya WL ya, saya pakai WL dan ternyata memang WL nih ya simple. Yang paling simple jelasin, aku pakai jauh aku nggak capek karena tempat duduknya nopang banget. Nopang ya kan. Suspensinya enak. Suspensi dari joknya. Oh iya. Ya kan Iya, motornya mah rigid anjir. Suspensinya WL cuma satu, cuma dijok. Dijok doang. Depan Springer, belakang Belakang rigid. Itu aja udah Condor. nikmat ya kan? Iya. Maksud saya, ya itu dia Kang. Jadi ternyata motor ini kalau saya pakai jauh, saya nggak begitu ngerasa capek. Beda waktu saya naik Pitung Honda 70, saya waktu itu nyoba dari Solo sampai ke Lampung, badan saya. Makanya saya salut sama teman-teman klasik, anak Pitung, anak ini. Dan salut sama semua biker yang lain lah. Enakan WL sih. Iya kan? Iya kan? Coba, saya nggak nganuin. Mungkin karena posisi joknya ya. Joknya itu Iya. kan. Ya, ya. Ngayun juga, dan untuk di pangkat kita juga pas. Benar, dan untuk ukuran kendaraan, WL itu kalau untuk orang Asia menurut saya pas. Dia nggak terlalu gede, nggak terlalu berat. Benar nggak? Coba naik yang atasnya dikit. Iya. Ya kan, naik yang UL aja. Udah lebih panjang, udah lebih berat. Naik yang Harley yang baru apalagi? Iya, benar. Badan Tapi ada saya yang kecil. bilang kalau pakai WL, katanya tangan kiri kita nggak berfungsi ya Mas? Bener nggak sih Mas? Oh, Kan bisa megang handphone, bisa megang botol. Bener nggak sih? Coba ceritain. nah jadi sebetulnya naik WL tuh kelebihannya, enaknya salah satunya kita kopling di kaki. Kopling kaki. Nah, sebelah kiri itu kan selera ya. Ada yang rem depan di kiri, Rem ada yang di depan, kanan. kanan. Cuma kalau memang setahu saya aslinya di kiri ya Kang ya. Kiri. Nah, terus kalau persneleng kan sebelah kiri. Ya. Nah, makanya kalau kenapa waktu saya bisa pegang kamera atau apa itu karena memang lagi nggak perlu ganti gigi juga. Berarti Karena- naknya dimatiin. Iya, Angin dimatiin? Nah, hidup. Nah, saya. Oh, hidup nah, juga? fur. Ya udah, Nabur. pentokin fur, udah Wah. jalan aja terus. Nih, Akang nih ahlinya WL. Waduh. Minta dijambak nih orang nih. Mas Ted, kenapa dulu sempat dibilang biker culun? Biker culun tuh sebetulnya awalnya dari ini sih. Kita kan, saya dulu di Jogja touring itu awal nih, touring jauh itu sama Tahun berapa teman. Mas? Tahun berapa? Pertama kali ya, yang jauh ya, Touringnya? sama teman-teman. Iya. Dari Jogja itu sebelum tsunami, berarti 2004 Iya. Itu kita 2004, pokoknya deket tsunami itu kita ke Flores waktu itu berempat. Saya naik BSA waktu itu masih. Waduh, plastik. Naik plastik, Oh. B33, dan waktu itu memang pengisiannya kan masih ori, jadi jebol. Waduh. Jadi ya udah nggak ada lampu, nggak ada pengisian gitu. Jadi ya naik motor itu kan kita nggak perlu pengisian karena pengisian BSA itu kan cuma untuk lampu sebetulnya. Iya. Nah karena jebol ya saya dari Jogja baru sampai Malang udah jebol, jadi saya nggak ada lampu dari Malang sampai Flores. Itu pertama kali saya ke Flores. Tadi belum terjawab nih. Biker culun maksudnya gimana? Nah, ini kan teman-teman saya nih, ada Mas Bambang, ada Pak Agu, ada Bayus. Nah itu kan mereka itu biker-biker yang istilahnya sebetulnya kalau kita lihat ya emang biker, motoran segala macam. Cuma waktu kalau kita lagi kumpul di rumahnya itu anaknya cowok itu bilang, teman bapak culun-culun ya, nggak ada sangar-sangar ya pokoknya. Awalnya itu aja. Kita tuh ternyata culun di mata anaknya. Oh gitu. Iya. Jadi lebih sereman bapaknya. Ya enggak, intinya nggak mungkin nggak kayak dilihat yang di TV biker Oh, itu. biker brok-brok, serem, tatoan. Wah, kita mah culun-culun. Oh, makanya disebut biker culun. Iya, awalnya itu kan. Mas, ini saya ingin meluruskan yang tadi nih. BSA itu kan pengisian kan untuk lampu. Ya, Emang nggak cukup ya begitu kita manteng itu kan lampu kan apa listrik berarti kebuang dari lampu. Berarti terlalu penuh apa gimana? bukan. Jadi menurut saya mungkin teknologinya Kang. Jadi dia itu kan pakai cool booster. Nah, jadi
Kalau kita pakai pengisian yang ori, itu biasanya nggak tahannya nanti coil boosternya atau pegangan untuk coil booster itu mesti lepas. Nanti ada solderan yang lepas sehingga rusak udah. Itu karena umur atau karena cuaca terlalu panas apa Mungkin menurut saya sih karena teknologi dulu tidak sesempurna sekarang. Sekarang, oh. Karena dia kan panas tuh kalau terus-terusan. Iya. Kalau kita jalan ribuan kilo ya. Bener. Misalnya dari Jogja ke Malang aja cuma baru berapa ratus kilo, Iya. ternyata jebol. Dulu saya juga pengisian masih ori waktu saya ke Aceh, itu sampai Padang udah jebol. Jadi makanya habis itu dirubah pengisiannya pakai pengisian Jepangan. Kita rubah ya itu kedek. dia. Nah, saya pernah dikasih tahu sama montir zaman dulu lah, ada namanya. Sambil ngerokok ya, Kang? Iya, sambil ngerokok nggak apa-apa, santai. Mau minum juga nggak apa-apa. Jadi ketika WL itu kita sambil jalan, sebaiknya pakai lampu jauh aja. Kenapa saya bilang itu? Supaya pengisiannya terus berjalan dan juga nggak jebol. Jadi listrik Mungkin juga kalau kebuang. pengisian ori ya, Kang. Tapi kalau sekarang kan kalau misalnya di WL, saya pakai pengisian pakai punya mobil aja. Pakai alternator. Jadi gitu. saya rubah jadi awet dia mah nggak. Ya kalau ada apa-apa pun paling IC-nya atau apa. Jadi kita bawa ke tukang dinamo mobil beres. Oh, paham. Ya, jadi menurut saya masalah teknologi sih, Kang. Nah, oke. Kalau gitu seberapa penting keorisinalan motornya Mas Teddy ini yang bernama si Karat? Harus orisinil nggak sih Mas kalau untuk touring jarak jauh? Gini, karena saya suka touring, otomatis saya tuh lebih ngutamain fungsi. Dan keamanan. Nah, jadi itu aja. Jadi fungsi ini misalnya apa? Biar apinya nggak hilang ya. Segala sesuatu soal pengapian, mulai dari pengisian, masalah platina dan lain-lain. Ya, Jadi kalau pengisian beres, otomatis motor selalu ada apinya Aman, dong, iya, betul. gitu. Nah, terus kalau masalah ori sih, ya menurut saya nggak bisa bertahan di ori, bener-bener ori kalau memang saya suka jalan. Karena kalau saya masih pakai teknologi yang ori, itu belum tentu nanti kekuatannya sama dengan teknologi sekarang. Khusus kayak pengisian ya. Kayak pengisian, kayak bahkan platina aja saya rubah yang punya mobil jaga-jaga kalau ada apa-apa di jalan, saya gampang nih cari platinanya. Betul, karena ini punya mobil zaman sekarang. Misalnya punya mobil A gitu. Ya udah saya nanti pakai ke toko mobil itu bisa. Berarti dengan kata lain teknologi zaman dulu belum tentu bisa diaplikasikan ke tahun sekarang. Kalau untuk jarak jauh. Betul. Jadi akan lebih aman aja. Karena kalau misalnya saya touring kan minimal seminggu, 2 minggu. Nah, enaknya tuh kalau touring ya sebulan. Sebulan touring meninggalkan rumah. Izinnya gimana sama orang rumah tuh gimana? Sampean gimana Mas izin? Ya kebetulan orang rumah tuh apal ya semuanya. Jadi kalau saya touring ya memang dari dulu ya ini yang buat saya lebih ngerasa hidup aja. Jadi saya tuh di jalan itu nggak tahu ya, nyaman aja, nyaman hatinya segala macam sehingga waktu bekerja juga fokus. Toh juga saya touring misalnya sebulan, dalam kurun waktu 1 tahun kan saya nggak touringnya 11 bulan berarti. Oh gitu. Ya kalau 11 bulan tuh kan misalnya saya pergi kemana naik motor itu kan bukan hitungannya touring orang saya emang. Kalau touring itu benar-benar saya keluar Jawa. Keluar Jawa. Misalnya Sulawesi, udah keliling Sulawesi itu sebulan. Nah itu tidurnya di mana? Nah banyak yang tanya juga nih kalau di daftar pertanyaan saya banyak yang tanya. Kalau Teddy itu kalau lagi touring tidurnya di mana? Di hotel kah? Atau buka tenda kah? Atau di rumah penduduk apa gimana Mas? Tergantung suasana ya. Wih, suasana hati kayaknya nih. Contoh nih kita ke Aceh. Waktu itu kita kemalaman di satu tempat dan memang nggak ada hotel di daerah itu. Kita cuma tidur di pinggir bekas warung kayu gitu, ada balai-balainya. Warung remang-remang. Nggak ada remangnya, orang nggak ada lampunya. Sampai itu teman saya kebetulan waktu itu kan udah mulai diare. Oh. Nah malam itu dia, wah aku blood ini Ted mau pup gitu kan. Terus kemana? Terus kayaknya aku dengar ada suara air di belakang gitu. Ya udah ke belakang dia. Terus nggak lama udah balik lagi. Terus gimana? Udah pupnya. Ora situ katanya. Lo kenapa? Oh baru jongkok ular lewat. Gitu. Aduh. Itu benar itu malam-malam tuh. Di Aceh tuh. Itu kita masuk Padang waktu itu. Dari Bengkulu ke Padang itu kemalaman, terus kebetulan di situ kita. Jadi touring mah nggak harus selalu nginepnya di penginapan gitu ya? Ya karena kalau kita memang touring ke daerah-daerah gitu kan belum tentu kita dapat susah penginapan, juga dapat kan. penginapan. Jadi kan kita memang jalan dari pagi sampai sore. Dan kita memang sore itu sampai mana? Ya kalau memang ada penginapan kita nginep, tapi kita memang lebih senangnya sih kalau saya pribadi tidurnya kayak
oh kalau ada pinggir pantai enak ya kita buka hemok, buka tenda di situ. Tapi memang sayang juga ya Mas, misalnya kita kemalaman di suatu kota, kita nyewa penginapan, besok paginya kita udah jalan lagi. Betul. Sayang juga iya uang. kan, artinya sebetulnya kita Cuman tidur untuk berapa ngerebahin jam sih iya, gitu kan. Kita ngerebahin, itu udah cukup kok. Banyak kok tempat-tempat yang tempat istirahat supir-supir truk yang Betul, di pom kita bensin bisa lah mandi. biasanya ya. Ah, itu Hotel itu Pertamina itu sahabat banget itu. hotel para biker. Betul. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Teddy. Menurut Mas Teddy, touring itu apa? Kenapa suka dan apa yang dicari pada saat touring? Untuk saat ini sih saya bisa jawabnya touring itu sebetulnya konsumsi untuk jiwa ya. Jadi kayak kita nih, kita kan butuh makan, butuh minum. Jadi bukan hidup buat makan, tapi makan tuh buat kita bisa hidup. Oke, ya berarti Ya kan? ini makanan Jadi- batin gitu maksudnya. Iya, kalau saya sih sekarang menurut saya itu salah satu yang bisa nyeimbangin hidup aja. Benar. Karena di touring itu saya banyak diajari kan. Iya. Diajari dari semua yang ditemuin, pelajaran banyak deh. Apa aja Mas contohnya Mas? Ya simple, misalnya nih kita touring sama temen. Temen kan juga punya karakter beda-beda ya. Ya. Ya kan, kadang ada yang ya kita capek segala macam, jongkol segala macam. Kan di situ kan kita belajar untuk kita tetap kondusif, nanggulangin dongkol sehingga perjalanan kita enak terus sama temen. Tapi sebelum touring itu kita harus tahu teman touring kita dulu atau kalau ada yang ngajakin touring langsung ngegas aja Mas? Sebaiknya sih Saling kenal mengenal sih, Kak. dulu ya. Ya tahu lah minimal karakter garis besarnya tahu. Jadi biar kita kan tujuan touring cari enak ya Kang ya. Cari Kebahagiaan sih. jadi kalau Namanya manusia kan harus punya hobi Mas. nah kalau kita udah tahu ini nggak bakal cocok nih sama kita, tapi kita paksain, Brabentarnya. ya makanya komunikasi awal sih lebih enak sih menentukan. Bukan yang milih-milih, cuma akan lebih enak. Tapi emang milih sih. Ya. Amsyong juga loh kalau kita touring, tapi temennya kita tuh beda beda visi aliran. gitu, beda Itu. aliran. Yang satu pengennya di hotel bintang 5, yang satu lagi udahlah cuma merem doang. bintang mah, banyak kita. Iya kan? Bintang banyak kita, Iya. alias langit. Loh iya, nikmat loh Kang. Motor buat Mas Teddy itu apa sih? Motor itu kendaraan yang membantu saya untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, Kang. Itu motor bagi saya. Cuma mungkin plusnya motor tua ini karena saya suka karakternya, ya udah di hati ya. Saya suka karakter mesin, karakter bentuknya. Itu jadi akhirnya plusnya itu aja. Selain memindahkan, tapi saya senang dipindahin bareng dia gitu loh. Berarti memang karakter mesinnya itu yang disukain Mas Teddy karena dia Iya. motor tua ya? Iya, karakter motor. In case misalnya ada sponsor yang ingin mensponsori Mas Teddy touring jarak jauh lagi dengan motor yang muda gitu, mau nggak sih Mas? Nah, itu sponsornya gimana dulu? Artinya memang kalau saya hitung, oh karena profesionalisme gitu ya. Ya iyalah kalau emang karena Iya kan? profesionalisme sih Iya ya kita kan? juga halal Ya, sih. karena saya juga pernah gitu. Oh gitu? Pernah saya dari mana Jakarta ke Kudus waktu itu. Jadi salah satu sponsor minta saya untuk touring tapi nggak naik motor saya. Oh, enak Mas tapi? Ya, Ya enak-enakin. yang penting saya melakukan tugas saya dengan benar, ya kan? Cuma kalau untuk enak hati kan beda, Kang. Beda. Cuma ya nyampe, tugas saya selesai, alhamdulillah ya sudah itu aja. Mas Teddy, touring kemana aja yang paling berkesan buat Mas Teddy? Bisa diceritain? Saya pernah touring yang belum di Indonesia, Papua ya, pulau itu Papua aja. Jadi Sumatera ke Aceh sudah, Sulawesi udah. Sulawesi sudah 3 kali, Kalimantan 2 kali, ke Flores NTT itu kurang lebih 5 kali udah. Jadi, Pernah kecelakaan Mas? alhamdulillah pernah, cuma ya gitu aja lah, nggak kecelakaan yang bikin saya berhenti. Contoh nih, misalnya ke Aceh, waktu itu kaki saya patah. Kaki saya Tunggal, kecelakaan tunggal atau? nggak simple. Jadi waktu itu setelah subuh kita jalan, kan di hutan kita, saya kan kencing. Nah, kencing itu setelah kencing, saya naik motor itu standarnya lupa. Standar biasa di depan. Nah, sambil jalan tuh saya coba kait standar Ngait-ngaitin saya ke pakai atas, tangan, pakai kaki. Motor kejeglong, jadi footstep ini
nahan kaki belakang, Aduh. kaki yang bawah kena ini, jadi kaki saya Aduh. patah. Nah, jadi saya baru ketemu sama apotik itu jam-jam 7 pagi. Jadi selama itu saya nahan sakit tuh. Aduh. Nah, setelah itu saya cuma beli trombopop sama Bebat. Blebet itu. Bebat Udah saya kain. jalan terus Oh, sampai sekarang. Sendiri Jadi, tuh? Enggak, kebetulan sama teman-teman. Tapi ya kan naik motor sendiri, nggak mungkin digantiin. Jadi Iya, terus. iya. Oh, masing-masing satu motor, satu Satu rider. motor, satu rider. Jadi sampai saya pulang 1 bulan kemudian ya sembuh sendiri. Untungnya pindah gigi di kanan. Pindah gigi kanan. Jadi ngeremnya aja kan. Karena Pakai untungnya tumit lah pakai. untungnya kita lewat pesisir. Oh, sakit, Kang. Oh, Itu nginjek aja sakit kok. Aduh. Ya, tapi ya cuma sekarang tulangnya aja rada nongol. Tapi udah dibenerin kakinya. Enggak, udah. Tapi ya udah main futsal, main apa Anjing. juga nggak ada masalah. Oh, Soalnya gitu. kalau dulu saya mikir kalau saya ke rumah sakit pasti saya nggak boleh terus. Benar. Nanti kasihan teman-teman. Kasihan. Iya. Pada ya udah kita terus aja sampai ke Aceh. Banyak motor yang pernah mengisi cerita kehidupan Mas Teddy. Boleh diceritain apa aja? Ada Durkov, Pannonia, Royal Enfield, RE muda atau RE yang Nah, Inggris? Royal Enfield yang tahun 52 waktu itu, yang Inggris. Masih Inggris ya berarti ya? Masih Inggris. Uh. Itu dulu saya cuma beli 3 juta dulu zaman itu. Terus habis Norton ada BSA Sideclap, habis Anjir, itu BSA ada BMW R27, ada BSA 56, terus BSA B33 yang 500. Bentar, R27 berapa lama pakai R27? Sebentar, Kang. Iya, soalnya saya tahu R27 kan nggak ada suaranya tuh. Benar. Kalau udah pakai touring agak-agak deg-degan. Benar. Ya pokoknya ya kalau dibandingin misalnya yang Inggrisan ya misalnya, ya mungkin Inggrisan lebih spontan ya, lebih kenceng lah. Mhm. Nah itu kan lebih sabar aja. 350. Dan mungkin oh ini motor priayi nih gitu kalau Jawanya kan. Nah, sementara kita tampangnya nggak priayi, jadi ya minder sendiri saya. Tapi motor tuh enak, nyaman, halus. nyaman banget, suspensi juga Ada enak. surat lagi waktu itu. Aduh. Dan waktu itu saya pakai cuma 5 bulan, laku. Waktu itu saya belinya cuma 28, lakunya 38, saya udah ngerasa untung gede. Ternyata seminggu kemudian sama yang beli, dia jual 58. Gocap. Iya. Itulah Gitu. motor tua ya kadang-kadang. Ini adalah Sikarat. Ya. Kenapa disebut Sikarat? Jadi- Emang ada remnya? Biasanya kan bukan WL kita. Nah tapi itu lagi, saya belajar di jalan. Waktu pernah ke Suku Kajang, belajar tuh di sana. Suku Kajang. Suku Kajang itu Di di Sulawesi Selatan, daerah Bira. Ada yang menarik di sana. Saya juga belajar bahwa keilmuan seseorang itu nggak bisa dipaksain ke orang lain.